Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua, dimanapun berada, semoga keadaannya sehat-sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezekinya. Oke, kali ini saya dapat lagi kiriman speedometer ya dari subscriber. Ini speedometer dari Vixion 2018 ya, yang sudah full digital ya. Jadi ini pengirimnya, maaf ya. Nah, untuk Bang Muhammad Yamin ya dari Riau, Bengkalis Riau. Oke, kita buka dulu, kita lihat dulu gimana isinya ya. Oke, baik, ini speedometernya ya, sudah ada leman. Jadi ini menurut pemiliknya, speedometer ini tombol selectnya ini error ya. Jadi kadang kalau kena hujan atau siap dicuci, maka tombol select ini tidak fungsi ya, atau kadang error kontak ketika di on kan itu sudah langsung masuk ke menu ya. Jadi biasanya kasus seperti ini biasanya itu adalah karena speedo ini pernah kemasukan air, atau ada bagian-bagian yang ada yang pecah atau gimana. Tapi ini kalau saya lihat sepertinya bagus ya, nggak ada yang pecah. Cuman ini ada bekas karat nih, di bagian bautnya ini. Jadi ini biasanya ada kemasukan air di sela-sela. Nah, ini adalah ventilasi angin ya. Biasanya ini kena steam atau kenapa, jadi pernah air masuk dan berembun, kemudian membuat karat ya, terjadi korosi. Kemudian kalau sudah kering dia akan normal lagi, kadang juga error. Jadi supaya untuk memastikannya kita coba nyalakan dulu ya. Ini saya gunakan adaptor. Nah, seperti ini ya. Ulang lagi. Nah, ini kalau ini normal ya, menurut saya ini masih normal ya. Tapi kalau kena air katanya dia error ya. Oke, kita buka aja untuk memastikannya. Kita lihat dulu bagian apa aja yang kena ya, atau mungkin di jalurnya atau tombolnya yang memang sudah kotor ya. Oke, ini saya buka dulu. Oke, ini bisa kita lihat ya, untuk di bagian sini. Nah, ini sudah hitam ya, ini biasanya korosi. Nah, dan di bagian dalam ini biasanya juga ada jalur yang korosi. Nanti ini kita buka ya, kita lihat. Dan untuk yang korosinya lagi, kemudian saya lihat di bagian sini ya. Ini ada jalur korosi juga nih, bagian ini.
Nanti ini kita bersihkan juga. Sebelumnya kita lepas dulu ini ya, untuk solderan ini, kaki-kaki LCD-nya kita lepas. Kemudian ini ada lem ya, lem yang warna biru ini kita lepas gunakan minyak kayu putih aja dengan pisau cutter ya. Jadi agar nanti lunak, kemudian kita angkat ya. Oke, ini saya lepas dulu. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. 'Cause we were never meant to be. It feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. Oke, baik. Jadi ini ya bagian dalamnya, bisa kalian lihat. Nah, dekat tombol ini ada korosi ya. Nah, sehingga membuat jalur yang sebelah sini dan sini terhubung, kemudian juga terhubung dengan ground ya. Yang ini kan harusnya jalur ini adalah untuk tombol. Nah, yang sebelah sini saya tunjuk ini untuk tombol select ini ya. Kemudian jika ditekan dia akan terhubung dengan jalur ini. Nah, jalur yang bagian ini terhubung dengan ground ini ya. Jadi sistem kerjanya dia akan maksud saya tombol ini jika di-shortkan dengan ground, maka dia akan memberikan sinyal ke sini ya. Dia tembusnya balik ini ke IC control ini ya. IC control ini dia akan memerintahkan untuk berubah menjadi menu ya. Nah, sama juga dengan hal yang sebelah sini ya. Nah, bagian sini juga dia akan memberikan sinyal ya. Jadi ini cukup kita bersihkan aja ya. Kita bersihkan, kita hilangkan korosinya, kemudian kita sambung lagi jalurnya agar dia terhubung ke balik ini ya, ke sebaliknya ya. Oke. We were playing with fire. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. Untuk proses selanjutnya kita gunakan multitester ya. Kita simpan di skala ini ya, dioda ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini sudah ada lubang dioda.
Ini kita akan mengecek kita akan cek jalur terhubung atau tidak ya. Jika ini digabungkan, maka itu terhubung ya. Jadi yang kita cek adalah, nah ini jalur yang dua ini ya, yang kuning ini. Kalau ini ground, ini nggak masalah ya, nggak perlu kita cek karena ground ini pasti ada di mana-mana ya. Yang perlu kita cek ini yang dua ini, yang masuk ke bagian IC control ini ya. Jadi kita ceknya itu dia harus terhubung ke sebelah sini. Nah, ke jalur yang dua ini juga ya. Cara ceknya, kita hubungkan salah satu kaki di sini. Maaf ya kalau tidak terlalu jelas nih. Jadi seperti ini ya. Ini paling bawah. Nah, ini paling bawah. Dia harus terhubung dengan bagian sini ya. Nah, itu bunyi ya. Berarti ini bagus ya. Kemudian yang di sini, yang di atas ini ya. Nah, yang sebelah sini, kalau kita balik, dia harus terhubung dengan kaki yang sini ya. Nah, kaki ini ya. Nah, ini juga terhubung ya. Nah, lihat voltmeter terhubung. Oke, berarti untuk di jalur tidak masalah, cuman karena short aja, karena ada garam-garam jadi short dengan bagian apa ya, ground ya. Jadi paling nanti ini kita kasih lem aja, kita tutup dengan lem agar saat nanti kalau kena hujan tidak short lagi ya. Kita tutup dengan lem aja. Oke, untuk bagian tombol ini saya rasa cuma di sini ya. Ini tidak saya ganti. Kenapa tidak saya ganti ya? Biasanya ada kalau yang sudah parah itu ya, dia sampai rusak ke sini ya, garam sampai udah banyak sini dan rusak bagian tombol select ini ya. Kalau itu sudah dibiarkan lama, biasanya seperti itu. Jadi paling solusinya biasanya saya bongkar, kemudian saya bersihkan. Kalau di dalamnya tidak parah karatannya ya masih bisa dibersihkan, paling saya bersihkan bagian ini, bagian dalam. Tapi kalau sudah parah biasanya ini kita ganti ya, kita ganti aja tombolnya. Berhubung yang saya kerjakan hari ini, saya lihat ini belum terlalu parah ya, dan tombol juga masih bagus ya. Jadi cukup kita bersihkan saja dari korosi. Kemudian nanti ini kita kasih lem silen ya, kita kasih lem, kita tutup biar nanti tujuannya jika mungkin ketika mencuci ya, sudah itu tidak sadar disemprot dari bawah masuk air, jadi tidak membuat korosi bagian sini ya. Kenapa yang sering kena bagian bawah? Karena Speedo itu posisinya pasti seperti ini ya. Nah, jadi pasti air akan ngumpul di bagian bawah. Biasanya yang diserang adalah bagian tombol ini atau jalur yang sebelah sini ya. Cuman jalur sebelah sini adalah jalur ground, tidak banyak komponen. Nah, seperti sudut ini ya. Jadi ini tidak terlalu apa ya. Jadi kebanyakan yang diserang bagian sini, karena kalau kita standar samping kan pasti motor miringnya seperti ini ya. Nah, ini Speedo miring seperti ini. Nah, berarti yang sering kena adalah bagian sini, karena ada air yang menggenang, kemudian dibiarkan dan kering. Dari sisa-sisa airnya itu akan berubah menjadi gram-gram ya. Yang gram-gram itu akan menghubungkan tombol select ini dengan ground sebelah sini ya. Jadi makanya dia belum dipencet dia udah terhubung ya. Jadi menyebabkan Speedo ini tombol selectnya jadi tidak fungsi. Oke, sekarang ini saya pasang lagi LCD-nya, kan saya pasang lagi ya. Kemudian ini pemiliknya dia pengen kita buatkan LCD-nya menjadi negatif display ya. Jadi saya rakit dulu, nanti akan saya jelaskan gimana cara merubah menjadi negatif display.
Maaf ya sobat speed, tadi saya tidak ngecek sampai ke bagian tombolnya ya karena menurut saya tombolnya karena masih bagus, masih tidak ada korosi, jadi saya anggap ini tombolnya tidak apa-apa ya. Ternyata setelah saya cek ulang karena saya ragu ya, ternyata di bagian tombol yang sebelah sini ya, ini tidak terhubung sempurna ya. Kalau yang sebelumnya kan kita cek ini dari jalur ini ke belakang itu udah bagus, kemudian jalur yang dari sini ya, ini yang paling atas ini masih kita setel ke skala dioda ya. Nah, lambang dioda kita tes, nah terhubung, dia akan 0 ya. Nah kita cek ini ke sini, nah ini bagus ya. Kemudian yang di bawahnya bagian ini ke sini juga bagus ya. Nah tapi ada kendala, tombol ini yang keluarannya ke sini ini tidak terhubung saat dipencet ya. Kita cek dulu yang bagus ya. Nah ini yang bagus. Nah ini kan ke ground nih, nyambungnya ke ground. Nah ground kan ini nih, bagian groundnya ini seperti ini. Bentar, maaf, semoga bisa terlihat ya. Ini kemudian ini groundnya kita ambil di sini. Nah seperti ini, dan kita coba tekan. Nah terhubung. Bentar ya, supaya kelihatan multitesternya, supaya jelas. Nah, seperti ini aja. Nah ini ya, saya tekan. Nah itu berarti menandakan bahwa tombol yang ini bagus ya. Kemudian untuk tombol ini yang jalurnya ke bagian atas ya. Kalau kita lihat ini bagian atas ini, kita tekan. Nah dia tidak ke 0 ya, menandakan bahwa jalur ini bukan short ya kalau kita bilang, tapi tidak berfungsi normal. Itu karena ada kotoran yang mengganjal. Jadi yang menyebabkan tombol ini tidak terhubung saat ditekan ya. Kalau kita pindahkan ke skala resistor ya, maka ini salam lagi keluar mak. Iya. Oke, maaf, kita lanjut lagi ya. Barusan ada yang bertanya ya. Nah ini jika kita hubungkan seperti ini ya, ini kita tekan. Nah itu ada sekitar 104 kilo ohm ya, 100 lebih kilo ohm ya. Berarti itu ada tahanan ya di dalamnya, yang kita artikan bahwa tombol ini terganggu ya, fungsinya terganggu. Sementara kalau yang ini, yang bagian bawahnya ini, jika kita tekan harusnya ini 0 ya, tidak ada. Seperti ini ya, tidak ada yang mengganggu. Baik, ini akan saya bongkar ya, nanti saya bersihkan. Kan saya lihat bagian mana yang kotornya ya, saya bongkar dulu. Saya panaskan dulu soldernya ya. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. Dum dum da dum day. 'Cause we were never meant to be. Nah ini yang rusak ya, sebelah sini.
Kemudian ini yang bagus, saya simpan sebelah sini ya. Nah, ini yang rusak tadi. Kemudian yang sebelah sini yang bagus ya. Nah, ini kita simpan dulu di sini yang bagus. Kita lepas yang bagian rusak ini. Untuk cara melepasnya, kita bisa menggunakan pisau cutter. Nah, seperti ini ya, pisau cutter nih. Cara melepasnya. Ini saya bersihkan dulu ya kaki-kakinya. Ini ada timah, saya bersihkan dulu. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Oke, untuk melepasnya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada pengait ya. Nah, ini pengait ini nanti kita congkel ya. Nah, ini kita congkel, ini juga kita congkel. Nanti baru bisa terangkat ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai patah ya. Kita cuma mengangkat sampai dia terbuka, kemudian baru kita lepas ya. Nah, baik. Seperti ini ya, udah terangkat ya. Ini klipnya udah kita luruskan. Kemudian ini kita lepas. Nah, bisa dilihat ya. Ini bagian yang korosi ya. Nah, ini. Nah, ini udah hitam-hitam korosi ya. Ini karena air ya yang udah ngendap ya lumpurnya. Jadi menyebabkan konektor ini tidak konek ke besi yang ini ya. Nah, ini. Di sini ada, maaf. Nah, di sini ada sebuah besi ini. Nah, ini yang menghubungkan antara pin sebelah sini ya, ujung ini dan pin ini ya. Nah, ini akan terhubung ya. Jika ini ditekan, maka ini akan terhubung dengan yang tengah, bagian tengah ya. Bagian pinggir adalah pin sebelah sini, yang bagian tengah pin sebelah sini ya, yang dua ini. Oke, jadi intinya ini terganggu. Saya akan bongkar dulu yang satu lagi, kita lihat perbedaannya. Ini saya taruh sini dulu. Saya simpan situ dulu, kita akan membongkar yang bagian sini. Nah, ini
yang bagian satu lagi. Bisa kalian lihat ya, bersih ya kilatnya, beda dengan yang ini yang rusak ini ya. Nah, kalian lihat perbedaannya ya. Nah, ini yang menyebabkan tidak connectnya tadi ya. Jadi ini nanti saya bersihkan. Ini juga udah ada garam dikit ya, jadi saya bersihkan kedua-duanya. Nanti kita akan rakit ulang. Saya akan tunjukkan cara rakitnya aja ya. Jadi kalau kalian mau bersihkan itu bisa menggunakan thinner, sudah tuh menggunakan pisau ini ya, dikrok dikit-dikit ya. Kemudian bisa juga dengan amplas ya. Jadi terserah kalian gimana cara bersihkannya, yang penting jangan sampai ada lagi sisa-sisa garam di dalam ini ya. Oke, saya skip dulu biar tidak panjang durasi. Nanti akan saya tunjukkan setelah bersih dan cara memasangnya kembali ya, merakitnya kembali. Jadi ini sudah saya bersihkan ya. Ini bisa kalian lihat sudah bersih ya. Nah, susunannya seperti ini ya, agar gampang merakitnya kembali. Jadi yang pertama kita ambil yang sebelah sini ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan lubang yang di sini. Bentar ya, saya angkat dulu. Nah, ini ada lubang ya, bisa kita manfaatkan ini. Nah, untuk menyimpannya. Kemudian ini untuk bagian yang kedua, ini ada yang cembung baliknya ya, dan di sebalik sini ini agak datar ya. Nah, ini ya, aduh, susah ambilnya. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan ya, bentar ya, kalau kita perhatikan di sini nih yang datar ya, dan di baliknya ini agak cembung ya, tipis. Nah, yang bagian datar ini bagian bawah ya, yang akan keluar ya, untuk ditekan ya. Yang cembung itu bagian di dalam. Nah, seperti ini yang datar di luar. Kita paskan posisinya. Kita dipaskan dulu. Nah, seperti itu ya, udah pas ya. Maaf kalau kurang jelas, saya zoom dulu. Nah, seperti ini sudah pas. Kemudian yang selanjutnya kita ambil ini ya, kayak seperti plastik ya, untuk pelindung ya, plastik ini agar tidak ada short ya, antara pin casingnya ini dengan tonjolan tadi ya. Nah, ini kita simpan di tengah-tengahnya. Ini memang butuh sabar ya, hati-hati ya untuk pekerjaan seperti ini, karena kecil ya, mudah geser ya. Nah, ini jika sudah pas, lanjut kita pasang yang berikutnya. Nah, untuk ini kan cembung ya. Nah, bagian yang cembungnya itu ke plastik ini ya, yang cekungnya akan bertemu dengan ini nanti. Maaf ya, ada suara anak-anak. Nah, ini seperti ini ya kalau kita pasang ya. Ini yang cekung, ini yang cembung. Nah, seperti ini. Nah, karena kita pasang di sini berarti kita balik ya. Oke, maaf ya, loncat ya. Nah, ini cekung, cembung. Yang cekung menghadap ke bawah.
agak-agak susah ya. Yang penting intinya kalian masangnya harus sabar aja ya, hati-hati. Pastikan posisinya tepat di tengah. Nah, seperti itu, sudah tepat di tengah. Lanjut kita pasang nih. Nah, ini pasangnya berarti kita balik ya. Ini berarti menghadap ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat kunciannya ya. Kunciannya bagian sini. Nah, di sini juga ada kuncian. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ada kunciannya yang ini. Ini berarti menghadapnya gini ya. Pas kita pasang harus seperti ini. Nah, gini ya. Kita masukkan seperti ini. Kita pasang. Oke. Bisa paham ya. Nah, ini pengunciannya. Nah, ini dudukan pengunciannya ya. Jadi kita pasang seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jika sudah masuk, kemudian salah satu penguncinya, maaf ya, ketutupan tangan jadi susah saya lihatinnya. Yang penting intinya ini kita dorong ya pengunciannya. Nah, saya angkat dulu ya. Nah, ini pengunciannya sudah saya, bentar ya, saya zoom lagi. Nah, ini pengunciannya sudah saya dorong ya. Kemudian yang satu lagi kita dorong juga. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini kita tekan. Nah, ini harus ada gerak ya, nggak seret ya. Ini kalau kita balik ya. Oke. Nah, untuk yang satu ini sudah paham ya caranya ya. Jadi yang kedua tidak saya videokan ya, untuk pemasangan yang keduanya. Jadi cara pemasangannya sama ya. Di urutannya bagian yang casing di atas ini dulu, kemudian ada tonjolan ini sebagai fungsi tombol ya. Yang bagian agak datar ini di luar ya, posisinya di atas ya. Kemudian plastiknya pelindung, baru kemudian ada semacam kayak ring ya, ring cembung ya. Dan terakhir baru casingnya bagian bawah. Oke, nanti kita lanjut ke video untuk cara pemasangan ke bagian sininya lagi ya, ke bagian spidolnya, CWB nya. Yang kedua tidak saya videokan agar tidak memperpanjang durasi. Jadi ini sudah saya bersihkan ya. Nah, ini kita bersihkan sisa-sisa timah yang sebelumnya ya, dengan menggunakan ini ya, menggunakan wax ini ya. Bersihkan seperti ini, dipanaskan kemudian digosok-gosok ya sampai timahnya terbawa di sini ya. Nah, ini sudah rata semua. Kemudian untuk masang tombolnya, ini kita beri salah satu ujungnya sebelah sini. Kita kasih timah. Ya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita ambil tombol. Nah, untuk pemasangan tombol ini bisa kalian perhatikan. Nah,
tombol ini kakinya seperti ini ya. Nah ini dan kaki ini dia satu ya, gabung ya. Kaki yang sebelah sini yang panjangnya ke sini ya, ngadapnya dengan ini terhubung ya, dan ini juga terhubung ya. Jadi pemasangannya kita harus mengikuti ini ya, sebelah sini ya. Nah ini yang terhubung ya, jadi jangan sampai dibalik seperti ini. Nah seperti ini pemasangan seperti ini salah ya, jadi posisinya seperti ini pasangannya. Oke, kita pasang dulu. Nah ini kita rapatkan seperti ini, nanti kita panaskan dan kita dorong dikit. Kita atur posisinya ya biar pas. Jika sudah pas, kemudian kaki-kaki yang selebihnya kita rapatkan, kita dorong agar dia rapat ke PCB nya. Kemudian ini kita tambah timah juga sebelah sini. Hasilnya seperti ini ya. Ini tinggal kita bersihkan. Saya contohkan satu aja ya. Ini kita tes ya. Tadi yang rusakkan sebelah sini ya. Kita tes dulu. Oh, saya pasang dulu aja ya. Nanti kita tes kedua-duanya. Saya pasang satu lagi. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah ini sudah kita solder, kita tekan, ya bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut proses pengetesan ya. Kita tes. Jadi ini ya, ini sudah terpasang, sudah saya keringkan juga sisa-sisa tinernya ya. Jadi ini kita tes lagi ya. Nah jika terhubung dia akan bunyi ya. Kita tes yang ini ke ground.
kemudian kita tekan. Nah, dia bunyi ya. Yang satunya lagi. Nah, dia terhubung juga. Bawah juga terhubung ya. Oke, jadi tahap selanjutnya ini kita akan tutup ya, bagian ini yang sebelah sini. Saya lihatkan dulu. Nah ya, bagian ini kita tutup menggunakan lem sealant ya. Bagian sini juga ya, kita kasih lem. Lemnya itu saya menggunakan lem UV ya. Nah, jadi untuk lem UV itu ini ya. Jadi lem UV itu seperti ini ya. Jadi ini lem, kalau kita pasangkan, aplikasikan, itu keringnya hanya bisa dikeringkan dengan lampu UV ya. Kalau tidak pakai lampu UV maka lem ini tidak bisa kering ya. Jadi ini untuk lem PCB. Kita pasang dulu. Ini kita kasih tipis saja ya, nggak usah tebal-tebal. Gunakan ini aja, sedikit aja kita ambil. Nah, segini aja, ambil ujungnya. Tipis saja, kemudian baliknya juga kita kasih. Sudah. Kemudian ini kita ratakan ya. Kita ratakan. Agar tidak tebal ya. Kalau tebal nih kita ambil aja ya. Ini kemudian ini kita gunakan lampu UV. Cara ngeringkannya, nah, jadi seperti ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini yang ada lampu ini di dalam ya. Kemudian ini kita tekan tombolnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita biarkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya. Lebih lama lebih bagus ya. Jadi nanti saya sambung lagi videonya. Ini untuk lampu UV-nya ya. Tuh. Oke, jadi ini sudah kurang lebih setengah jam ya saya keringkan menggunakan sinar UV. Nah, ini lem UV-nya sudah kering. Yang balik ini saya kasih tipis saja. Nah, ini ya. Selanjutnya kita rakit kembali. Pasang kembali LCD-nya. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we
pastikan tidak ada kaki-kaki yang bersentuhan dengan kaki sebelahnya. Kita tes ya. Kita pasang soketnya untuk pengetesan. Ini, kemudian kita tes ya, nyalakan. Kita tekan tombol sebelah kiri. Nah, ini bisa diganti ya, bisa diganti. Kemudian kita tes yang sebelah kanannya. Kita matikan lagi karena ada tulisan error ya. Ini karena tidak terhubung dengan ECU-nya motor, jadi makanya akan keluar tulisan error. Saya tesnya menggunakan adaptor, jadi beberapa detik kemudian nanti dia akan balik ke error ya. Nah, sekarang jadi kalau untuk tes yang sebelah kanan kita ulang hidupkan lagi. Sekarang kita tes yang ini, coba kita pindahkan. Nah, ini juga sudah berfungsi ya, berfungsi normal. Error. Kemudian kita coba untuk tes tekan kedua-duanya ya. Ini agak susah juga saya megangnya nih. Nah ya, saya taruh di sini dulu, simpan di sini. Ditekan. Nah, dia akan pindah ke menu ini ya. Oke. Sekarang kita tes yang tombol sebelah kanan, ditahan lama-lama. Nah, kemudian ya, yang kiri. Nah, ini untuk setel cahaya ya. Nah, cahayanya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tombolnya yang error itu karena ada faktor terkena air, kemudian jadi korosi dan menyebabkan jalurnya itu short ya. Dan kemudian yang di dalam tombol selectnya juga itu terhalang oleh karat ya. Jadi tidak connect dengan sempurna. Ini bisa kalian rakit kembali jika cukup sampai di sini. Tapi kebetulan yang punya Speedo ini dia pengen merubah tampilannya menjadi negatif display, maka ini akan saya lepas dulu polarizer yang bagian atas ini ya. Kalau untuk bikin negatif display kita tinggal lepas yang bagian atas ya. Oke, kita lepas dulu. Cukup menggunakan cutter ya, pisau cutter ya. Kita ambil di ujung, paling ujung kita ambil. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu ditekan ya, nanti LCD bisa retak. We were playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini LCD nyala ya, tapi tampilan tidak akan keluar ya. Tapi kalau kita pasang polarizernya seperti ini, nah maka dia akan kelihatan ya, makanya ya. Nah, kalau untuk negatif display tampilannya adalah seperti ini ya, biru ya. Nah, seperti ini warnanya berubah ya, jadi yang angka ini akan berubah menjadi gelap ya, ini ya. Ini untuk tampilan standar. Dan negatif display kita balik ini. Nah, ini negatif display, cuman
ini tidak kita pakai ya, karena lemnya sudah tidak ada, jadi akan gampang terlepas. Jadi kita ganti polarizer dengan yang baru ya. Oke, saya ambilkan dulu polarizer barunya. Jadi ini polarizernya ya, saya ada stok banyak ya. Bagi yang mau pesen, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi ini sudah saya potong sesuai dari ukuran yang LCD-nya ya. Jadi kita tinggal pasang. Nah, ini ada tulisan ini ya, R15 atau fiction. Ini sisi lem, berarti kalau tulisannya seperti ini berarti kita balik ini ya pemasangannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nyalakan. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, jadi sebelum ini kita pasang, sebelum melakukan pemasangan, ini masih ada bekas sisa lem ya, masih lengket ya. Ini kita bersihkan, bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun thinner. Kalau saya lebih senang pakai ini ya, cairan khusus pembersih lem LCD ya, lebih senang pakai ini. Oke, kita bersihkan dulu. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Nah, ini udah bersih ya. Pastikan tidak ada debu-debu ya yang nempel ataupun minyak ya. Sisa cairan tadi juga kita lap bersih ya sampai kering, benar-benar kering. Dan kita ambil ya polarizernya. Nah, ini polarizernya, kita tempelkan seperti ini ya. Kalau seandainya agak lebih, ini bisa dipotong sedikit ya. Ini udah saya ukur pas, udah pas. Ini tidak perlu pemotongan lagi, tinggal tempel aja seperti ini. Ini kita bersihkan dulu. Kemudian ini yang ada tulisan lem, ini kita ambil ujungnya. Nah, kita lipat sedikit seperti ini ya. Dan kita paskan di ujung sebelah sini dulu, sebelah sini, ujung sebelah sini kita paskan. Sama seperti dengan memasang skotlet ya. We were playing with fire. Everything turned to dust.
fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Nah, jadi seperti ini ya. Pastikan tidak ada gelembung-gelembung ya. Ini masih ada pelindungnya. Ini pelindung lem bagian bawahnya sudah kita lepas. Kemudian ini pelindung bagian atasnya juga kita lepas ya. Kita ambil di salah satu sudutnya. Nah, ini pelindung yang bagian atas ya, kita lepas. Sekarang kita tes nyalakan. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah tampilan untuk Vixion keluaran 2018 atau R15 V3. Nah, ini seperti ini speedonya atau Vixion R. Ini untuk tampilan negatif display ya. Oke, saya akan rakit lagi. Kita pasang lagi ya mikanya. Nah, ini lemnya kita gunakan lem LCD juga boleh ya, atau lem bakar bisa juga. Kalau saya lebih senang pakai lem LCD ini ya. Ini kita oleskan di bautnya aja nanti. Cara memberi lemnya seperti ini ya. Kita kasih di bagian dalam nih, sisi dalam ya. Bentar ya. Nah, di bagian dalam ini ya kita kasih lem, fungsinya agar air tidak masuk ya, tidak rembes dalamnya. Pasang salah satunya. Ini saya contohkan hanya satu aja ya. Saya contohkan hanya satu aja. Kalau saya videokan mungkin akan lama ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi kita kasih lem itu bagian dalamnya aja, agar air itu tidak masuk ya ke sela-sela bautnya. Ini kan saya pasang dulu semuanya. We were playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to
Oke, jadi ini sudah selesai ya. Kita tinggal tunggu lemnya kering aja. Kita tes lagi sekali lagi sebelum saya kirim balik ya. Oke, normal ya semuanya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa share juga video saya jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta